Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian sore hari ini. Mudah-mudahan dengan turunnya rahmat berupa hujan ini, Allah juga menurunkan rahmat yang lainnya untuk kita semuanya, yang terwujud nikmat iman, nikmat sehat, nikmat keselamatan, juga nikmat harta yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Baik, kita lanjutkan kajian sore hari ini dalam kitab Aqidatul Awam, yakni Syair atau Nadham yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Andis ini suatil wafatul Mustafa, hayat nafak tarna nabiyil muktafa. Bismillahirrahmanirrahim. Antisi niswatin, dari 9 wanita atau istri Nabi, wafatul Mustafa, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Hayyirna milio sapa sira wong wedok sanga mau, fatarna mongko padha milih sapa wong wedok sanga mau an-nabi, yakni al-nabil muqtafa, yakni pilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW wafat dengan meninggalkan 9 istri, ya. Rasulullah wafat dengan meninggalkan 9 istri yang mereka perintahkan untuk memilih, ya, antara kenikmatan dunia dan akhirat. Maksudnya milih ini mau milih sesuai pilihan Rasulullah atau kenikmatan atau kemewahan dunia. Fajrna fahtanan nabil muqtafa, jadi kemudian mereka memilih akhirat. Nah, akhirat atau sesuai dengan pilihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu an tasma muta'alaqun bimahdhuf khair muqaddam khabar muqaddam wa qalhu wafatul mubtada' mu'akhar. Ya, ini sedikit saya sampaikan kronologi apa sih kok kedudukannya seperti itu dalam nadham seperti ini. Nah, jadi memang dalam bahasa Arab kita itu diperkenalkan ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlahnya jumlah ismiyah, terdiri dari isim dan terdiri dari isim, mubtada dan khobar. Ya. Namun di sini khobar harusnya di belakang tapi didahulukan. Nah, khobar muqaddam namanya. Mubtada'nya mubtada' muakhar, seharusnya jadi permulaan tapi diakhirkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim fa'ana khiyarun min khiyari min khiyari. Inna Allah astafa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah, wanita atau perempuan orang Arab itu biasanya disebut Kinanah, perempuan cantik. Min waladi Ismail, dari putra Ismail. Wastofa, yang terpilih. Wastofa Quraisyan, dan memilih Bani Quraisy min Kinanah, dari keturunan Ismail. Intinya Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dari keturunan putra Nabiullah Ismail alaihi salam. Ismail, kemudian Quraisy ke Bani Hashim, dan Bani Hashim memilih ya Bani Hashim. Fa'ana khiyaru min ari min khiyarin. Dan saya, kata Rasulullah, adalah pilihan dari pilihan yang terpilih ya. Jadi dari bibit unggul. Jadi pilihan dari bibit A, pilihan lagi sampai atas, sampai Nabi Ismail alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi istri-istri Rasulullah yang 9 itu di saat suruh memilih ya antara memilih kemewahan dunia atau memilih seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yakni akhirat, para istri-istri itu memilih akhirat. Karena apa? Ma laisa indahu min zinati dunya faqarna nabil muqtafa. Maksudnya karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memang tidak memiliki perhiasan dunia. Ya. Lupa katanya Nabi itu kaya, betul. Tapi harta benda beliau beserta ya kekayaan dari Siti Khadijah, karena memang terkenal bangsawan dari bangsa Quraisy, habis untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan saat Rasulullah dimintai untuk perhiasan dunia, Rasulullah tidak memilikinya. Maka para wanita-wanita atau istri-istri Rasulullah pun memilih sesuai dengan apa yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pilihannya apa? Ay fahtaru haula'il azwaju tis'ah al-akhirah al-dunya. Maksudnya adalah para istri-istri Rasulullah itu lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ini berbeda Bapak Ibu dengan biasanya wanita sekarang itu milihnya ya dunia dulu. Jarang kalau untuk memilih akhirat dulu. Ya, berbeda. Dan memang biasanya orang kalau sudah kenalan, diajak datang ke rumahnya Bapak ditanya oleh bapaknya si perempuan, kamu kerjanya apa? Biasanya ditanya kerjanya apa. Nah, ini berbeda dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Zamannya sudah berbeda. Tapi memang Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan, ketika kamu memilih pasangan, pilihlah. Ada 4 pilihan, karena kecantikannya, keturunannya, karena kekayaannya, atau karena agamanya. Faktar databtin, ya, maka silakan memilih yang
memiliki ilmu agama yang baik. Karena ya dengan ilmu agama yang baik, insya Allah dia akan menjadi wanita yang solehah. Mungkin untuk saat ini ya sudah jauh lah, mungkin ya ada, cuman tidak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam Al-Qur'annya dituliskan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasuluhu wa darul akhirata fa innallaha a'adda lil muhsanati minkunna ajran 'azima. Hai Nabi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hai Nabi, katakan pada istri-istrimu, jika istri-istrimu itu menginginkan kehidupan dunia, wazinatuha dan perhiasannya, fata'alaina, maka silakan kemari, umatikkan wasarahimna sarahan jamila, maka aku akan memberikan. Tapi apa? Wa in kuntunna turidna Allah. Tapi ketika wanita-wanita atau istri-istrimu itu menginginkan Allah wa rasuluh dan rasulnya, wa darul akhirat dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsanati minkunna ajran 'azima. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lil muhsanati, untuk kehidupan yang baik, minkunna dari istri-istri tadi, juga ajron azima, pahala yang besar. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebuah pilihan yang sulit, ya, sebuah pilihan yang sulit. Apalagi di zaman yang sekarang ini serba membutuhkan duit, ya, serba membutuhkan duit. Ada juga kata-kata, ada uang abang disayang, kalau tidak ada uang abang nah kayak gitu. Nah, apakah kemudian uang itu akan menjadikan segala-galanya? Ya memang uang bukanlah segala-galanya, tapi segalanya membutuhkan. Nah, kayak gitu. Ini kita tidak menafikan, semua jujur seperti itu. Tapi di sini Allah menjanjikan kepada wanita-wanita atau istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia memilih kehidupan akhirat, memilih apa yang dipilihkan oleh Rasulullah, maka Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan, juga pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsipnya apa? Ya, kehidupan dunia memang membutuhkan segalanya, membutuhkan uang. Tapi kehidupan dunia ini kan tidak selamanya. Yang lama abadi itu di akhirat. Ibarat seorang muslim, ya, orang beriman itu di dunia suruh tirakat, suruh berpuasa, ya nanti ketika kita sudah selamat di dunia, kita bisa melewati ujian-ujian dengan berpuasa ini, ya, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik untuk kehidupan di akhirat. Demikian juga buko. Nah, ibarat seperti ini, kita saat ini kan situasinya sedang puasa Ramadan, ya, sedang puasa Ramadan. Ketika kita ingin mengharapkan sebuah kebahagiaan di akhirat, ya kita mau berpuasa dulu di bulan Ramadan. Kalau kita ingin bahagia saat berbuka nanti, ya, karena dalam hadis Rasulullah, liso ini farhatani, bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Nah, ini hanya gambaran, ya, gambaran.
Jadi kalau ingin bahagia nanti di saat berbuka, maka kita harus berpuasa. Kita ingin bahagia saat bertemu dengan Allah, kita harus berpuasa. Nah, kalau ingin bahagia kita bisa menikmati berbukanya, wah, tapi kita tidak mau berpuasa. Kita ingin ketemu dengan Allah bisa di akhirat, di surga, tapi kita tidak mau berpuasa. Ya, ini kan ya ibaratnya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, idealnya kan gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu kehidupan itu. Ya, pengennya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi nggak bisa seperti itu. Ya, kita jalani proses. Muda ya kita disuruh untuk ikhtiar, tua menikmati hasil apa yang kita upayakan. Di akhirat kita bisa menikmati apa yang kita tanam di dunia itu, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fariqud dunya wa indahu yawma idzin tasma'u zawjat wa haula idzis tasma'u kunna khairun min baina dzalika wa hada min khasa'is. Ya, ini ada beberapa kekhususan yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna tahira ala nisa'i fi nafsi. Maksudnya untuk memilih untuk wanita ini untuk dirinya sendiri. Jadi istri-istri Rasulullah itu bukan seperti wanita-wanita yang lain. Jadi Bapak Ibu mungkin, wah berarti sekarang kan janda lagi ngetren, berarti dulu jandanya Rasulullah bisa dong dikawin. Enggak, itu haram hukumnya menikahi jandanya Rasulullah, tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau sekarang kan janda selalu di depan. Kalau orang kayak gitu, enggak boleh. Menikahi janda Rasulullah itu sama dengan penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ada larangan, dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa kekhususan, keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada yang pertama, ada 4 ini. Waktunya cukup enggak? Al-mubahat, ya. Maksudnya adalah hal-hal yang diperbolehkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk Rasulullah, ya. Minha, ya, ibahatul wisal wa huwa ayyu salasamun nahar bi imsakil lail ma'asamil ladzi ba'dahu min ghairi ayut imasyai'an. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperbolehkan untuk puasa nyambung. Maksudnya kalau cara Jawa puasa ngebleng, ya, ngebleng. Siang ini puasa, nanti puasa lagi, besok puasa lagi. Itu khusus untuk Nabi boleh, ya, boleh khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Min ghairi ayyut imasyai'an, tidak makan sama sekali. Jadi puasa siang, malam sampai besok puasa lagi, Nabi khusus Nabi boleh. Tapi kalau kita tidak boleh, ya, sudah tidak boleh. Wa yubda bi ilmihi,
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh menghukumi dengan ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena seorang Nabi, seorang Rasul. Jadi kalau Nabi memberikan sebuah pendapat hukum itu diperbolehkan. Wa yahkumu, dan juga menghukumi. Jadi memutuskan, menghukumi dengan ilmu Nabi SAW boleh. Wa yasbutu li nafsih, juga diperbolehkan untuk menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Wa furu'ihi, juga untuk anak-anaknya. Wa ala aduhi, juga untuk musuhnya. Wa tajuzu lahu syahadah bima adahu walau akhda ta'am ghairi. Maksudnya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperbolehkan mengambil makanan bima adahu walau akhda ta'am ghairihi. Jadi Nabi boleh mengambil makanan milik orang lain, ya, milik orang lain, ya. Tapi jangan ditiru. Ini khusus Nabi. Ini kan tadi saya sampaikan hal yang diperbolehkan khusus untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu. Juga juga kita diwajibkan untuk memberi kepada Nabi. Binami, juga Nabi tidak batal wudunya ketika tidur. Ya, ini khusus Nabi loh ya. Jangan kemudian, oh Pak, jangan pernah menjelaskan Nabi itu tidak batal wudunya saat tidur. Berarti saya begitu bangun tidur langsung sholat. Ya, tidak boleh, tidak boleh. Nah, ini khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wa aksaru hadhil mubahah lam yaf'alu, dari sekian banyak yang diperbolehkan untuk Rasulullah SAW kekhususan tadi, tapi tidak melaksanakan, tidak mengambil. Maksudnya kalau bangun tidur, walaupun Nabi itu diperbolehkan untuk tidak wudhu, tapi kalau mau sholat Nabi tetap berwudhu, ya ambil wudhu kayak gitu. Jadi walaupun diperbolehkan mengambil makanan punya orang lain, katakanlah kita makan ambil seperti itu, tapi Nabi tidak mengambilnya seperti itu. Jadi walaupun Nabi diperbolehkan untuk wisol puasa ngebun, tapi Nabi tidak mengambil kesempatan itu, tidak melaksanakannya. Maksudnya seperti itu. Jadi puasa ya yang dilakukan oleh Nabi ya saat fajar, muncul fajar benang hitam itu ya, sampai terbenamnya matahari, terbit fajar sampai terbenamnya matahari, puasa. Berarti tidak ada istilah ngebleng-ngeblengan. Jadi ini oleh sebagian orang ini dimanfaatkan ya untuk puasa ngebleng. Nah, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kekhususan yang kedua, khusus untuk Nabi. Al-mahrumat minha, ya, hal-hal yang diharamkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahrimu shadaqat tatawu alaihi. Jadi orang tidak boleh memberikan sedekah yang disunahkan kepada Nabi, tidak boleh. Nabi dikasih sedekah jenengan tidak boleh, dikasih zakat jenengan tidak boleh, ya, karena Nabi sudah ada bagian sendiri dari ghanimah, ya. Bahkan bagian dari Nabi itu 1/5 dari harta rampasan perang, ya. Wal ghanimah khumusahu lillahi walir rasul, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahrimu had
Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahrimu khat sya'r, ya, untuk mudalain ila mata innas. Jadi dilarang melihat-lihat. Khat sya'r itu dilarang menulis syair. Nabi SAW dilarang menulis syair. Ya Allah, alhamdulillah kita waktunya berbuka. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Mohon maaf atas segala khilaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.